Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class. So for today's material, we are going to learn about noun and adjective. Oke, langsung aja kita lihat table of contents-nya atau hal-hal yang akan kita pelajari pada video pembelajaran ini. Yang pertama ada noun. And then yang kedua, we are going to learn about adjective. And yang ketiga ada noun phrase. Oke, langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang noun. Jadi, noun itu apa sih? Kalian pasti sudah pernah dengar dong, noun itu apa? Jadi, the definition of noun itu adalah, noun is a part of speech that names a person, place, thing, and everything that objectified. Jadi, noun itu adalah bagian dari part of speech yang menamai orang, tempat, benda, atau apapun yang dibendakan. Noun itu di dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Oke, contoh-contoh dari noun. Yang pertama ada book, lalu dress, phrase, flower, chair, table, jacket, lake, waterfall. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kata benda. Jadi ada buku, ada dress, ada vase, ada flower atau bunga, ada chair, kursi, terus ada meja, and jacket, ada danau, dan juga air terjun. Selanjutnya adalah adjective atau kata sifat. Nah, the definition of adjective itu adalah a word or phrase naming an attribute, aid to, or grammatically related to noun to describe it. Jadi, fungsinya adjective ini biasanya untuk mendescribe atau mendeskripsikan noun. Jadi, biasanya adjective ini digunakan sebagai modifier atau pelengkap. Selanjutnya, kita akan melihat contohnya. Contoh-contoh dari adjective yang pertama ada beautiful, big, small, tall, short, high, amazing, fascinating. Nah, di sini bagaimana dia bisa mendeskripsikan sebuah noun, misal seperti ini. Tadi kita noun ada dress ya. Lalu kita menambahkan adjective di dalam sebelum noun itu, misalnya beautiful dress. Nah, di sini beautiful ini fungsinya menjelaskan keadaan si dress itu. Dress itu gimana sih? Dress itu beautiful. Jadi memberi atau mendeskripsikan tentang si noun tadi. Selanjutnya adalah noun phrase atau frasa kata benda. Nah, kita ketahui bahwa frasa ini adalah definisinya adalah gabungan dari dua kata atau lebih. Nah, jadi kalau di sini definition of noun phrase itu adalah noun phrase is a group of two or more words headed by a noun that includes modifier. Jadi noun phrase ini adalah sebuah grup dari dua atau mungkin lebih kata yang head-nya atau kepalanya adalah si noun. Dan ini mengandung modifier. Kita langsung lihat aja kepada structure or noun phrase. Jadi sebenarnya structure of noun phrase ini ada banyak, nggak banyak, maksudnya ada kayak beberapa. Tapi di sini kita cuma fokus ke noun phrase yang dibentuk dari adjective dan juga noun. Kita lihat di sini ya. Structure-nya adalah modifier plus head. Itu selalu seperti itu, head-nya di belakang. Jadi ada teori namanya teori right-headed, itu menyebutkan bahwa head adalah selalu di sebelah kanan. Jadi nggak bisa head-nya ditaruh di kiri sebelum modifier, itu menyalahi aturan gramatikal. Nah, di sini modifiernya adalah adjective, sedangkan head-nya atau intinya dari sebuah frasa itu adalah noun. Kita lihat contoh noun phrase-nya ya. Yang pertama ada beautiful lake. Nah, beautiful ini tadi kan adalah adjective. Jadi di sini beautiful ini berfungsi sebagai modifier. And then the lake adalah head-nya. Lake itu adalah noun. Nah, di sini karena intinya misalnya ya beautiful-nya belum ada.
hanya ada lake doang. Nah, di sini kan kita tidak tahu lake-nya seperti apa. Intinya itu kan di lake. Lalu dia ditambahkan dengan beautiful lake. Nah, beautiful ini menjelaskan. Jadi, lake-nya itu lake yang seperti apa sih? Lake-nya itu beautiful. Jadi, dia beautiful ini menjelaskan keadaan si lake atau si danaunya tadi. Lanjutnya kita ada old building. Nah, di sini seperti tadi, inti dari kalimatnya atau kepala dari frasanya itu ada di kanan. Jadi building ini adalah head-nya. Selanjutnya modifier-nya yang adjective adalah old. Jadi old ini menjelaskan keadaan si building. Bangunan itu tua, bangunan yang tua. Selanjutnya magnificent waterfall. Nah, di sini seperti tadi, waterfall berfungsi sebagai head, and then magnificent adalah modifiernya. Selanjutnya kita akan belajar tentang adjective orders. Nah, adjective orders itu adalah rules for the use of adjectives that are used more than one in a phrase. Kalau yang sebelumnya kan kita lihat bahwa adjective-nya cuma ada satu. Nah, jika kita ingin menggunakan dua adjective di dalam satu frasa, itu ada aturannya tersendiri. Yang namanya adjective orders ini. Nah, kita lihat di sini. Di tabel berikut ini. Ini mulai general opinion sampai purpose merupakan adjective. Sedangkan determiner dan noun itu bukan termasuk adjective. Ya. Nah, urutannya seperti ini. Ada determiner. Misalnya kita mau menambahkan determiner, harus ditaruh paling depan sendiri. Setelahnya misalnya kita mau mendapatkan general opinion, habis itu size, and then shape, condition, age, color, origin, material, purpose, baru noun-nya. Misalnya kita pengen pakai dua nih. Kita pengen pakai material sama condition. Nah, itu urutannya gimana? Ya harus condition duluan, karena sesuai tabel ini. Urutannya seperti itu. Harus condition terlebih dahulu, baru kita tambah material, selanjutnya baru kita bisa pakai noun. Oke, langsung aja ke penjelasannya. Yang pertama ada determiner. Nah, mungkin kalian kalau untuk istilah determiner sendiri belum terlalu familiar. Tapi mungkin contoh-contoh determiner itu kalian sudah sering temukan di teks-teks berbahasa Inggris. Nah, determiner itu apa sih? Jadi determiner is a word placed in front of a noun to specify quantity or to clarify what the noun refers to. Kita lihat contohnya. Yang pertama, determiner itu ada 4 kan. Yang pertama ada article. Nah, article ini contohnya adalah a atau an. And then demonstrative. Ini ada this, that, this, and those. Lanjutnya yang ketiga ada possessive yang menyatakan kepemilikan. Ada my, your, his, her, their, our, and its. Selanjutnya adalah quantifier. Ada many, much, more, most, and some. Oke, lanjut ke adjective order yang tadi. Yang pertama ada general opinion atau opini. Jadi ini sifatnya opini yang setiap orang mungkin bisa berbeda. Yang pertama kita ada amazing, awful, beautiful, fascinating, diligent, delicious, and etc. Selanjutnya adalah size atau ukuran. Jadi ini menyatakan suatu ukuran. Contohnya big, small, large, little, long, and short. Selanjutnya adalah shape. Nah, shape ini merupakan deskripsi bentuk. Jadi ketika kita ingin mendeskripsikan sesuatu dari bentuknya, kita bisa menggunakan adjective shape ini. Contohnya ada flat atau datar, ada hexagonal, round, square, dan lain-lain. Selanjutnya adalah condition. Jadi ini menyatakan kondisi. Contohnya adalah fertile, dry, wet, shiny, slippery, dan lain-lain.
Oke, selanjutnya adalah age. Jadi ini untuk mendeskripsikan usia suatu objek. Kita bisa menggunakan ancient, antique, new, old, young, dan lain-lain. Color, nah ini untuk mendeskripsikan warna dari sesuatu. Contohnya adalah yellow, green, red, purple, pale, dan warna-warna lainnya. Lalu ada origin atau asal dan atau kebangsaan dari suatu objek. Kita punya American, Indonesian, African. Lalu kita juga mungkin bisa menggunakan European dan lain-lain. Jadi ini untuk menyatakan kebangsaan dari suatu objek. Selanjutnya material atau bahan penyusun benda. Ada cotton, glass, gold, marble, metal, wood, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada purpose atau untuk tujuan kegunaan. Di sini dining, meeting, public, running, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita lihat contoh penggunaan adjektif yang lebih dari satu di dalam satu frasa. Contohnya di sini ada determiner ditambah purpose ditambah noun. Contohnya adalah the swimming pool. Nah, the di sini adalah determiner. Lalu untuk purpose, adjective yang purpose-nya tadi itu adalah swimming, and then noun-nya atau kata bendanya adalah pool. Bisa kita lihat di sini bahwa head-nya adalah pool karena dia merupakan inti dari frasa tersebut. Lalu di modifiernya adalah swimming, kan menjelaskan jika pool saja kita nggak tahu sebenarnya itu kolam apa. Kalau ditambah swimming di depannya kita jadi tahu, oh itu sebenarnya adalah kolam renang. Pola selanjutnya kita punya determiner ditambah shape ditambah color ditambah noun. Kita lihat contohnya adalah a round brown table. Nah di sini head-nya adalah table, noun-nya. Sedangkan modifiernya adalah around brown. Jadi around brown ini menjelaskan bentuk dan warnanya si table. Jadi meja itu meja yang gimana sih? Dijelaskan bahwa meja itu adalah meja bundar yang berwarna coklat. Selanjutnya kita punya age ditambah origin ditambah noun. Contohnya adalah young American woman, perempuan Amerika yang muda. Sini head-nya adalah woman, lalu origin-nya adalah American, age-nya adalah young. Di sini sama, woman adalah head-nya, lalu modifiernya adalah young American. Jadi wanita itu wanita yang gimana sih? Dia adalah wanita Amerika yang muda. Oke, thank you so much. Saya rasa itu aja pembahasan untuk materi kali ini. If you have any question, you can raise your question on my email. Okay, see you.